Bayangkan ini, di bawah bangunan Buddha terbesar di dunia, ternyata mungkin ada sesuatu yang selama ini disembunyikan tanah selama ratusan tahun. Sebuah lorong bawah tanah, gelap panjang, dan diduga membentang hingga 5 kilometer, tepat di bawah Candi Borobudur. Tapi yang membuat para peneliti merinding bukan hanya keberadaan lorong itu, melainkan arah lorongnya. Karena beberapa jalurnya diduga menuju titik yang tidak pernah dijelaskan secara resmi. Dan pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang membangun lorong ini? Untuk apa lorong sepanjang itu dibuat di bawah bangunan kuno sebesar Borobudur? Tempat perlindungan, jalur rahasia, atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan jauh di bawah tanah selama berabad-abad? Malam ini, kita akan menelusuri misteri lorong bawah tanah paling mengerikan di Nusantara. Dan semakin dalam penyelidikannya, semakin terasa bahwa Borobudur mungkin bukan hanya sebuah candi biasa. Kalau kamu suka konten misteri sejarah Nusantara seperti ini, bantu subscribe sekarang, karena masih banyak misteri gelap Indonesia yang jarang dibahas orang. Selama ini, kebanyakan orang mengenal Borobudur hanya sebagai bangunan kuno terbesar di Indonesia, tempat wisata, warisan sejarah, dan simbol kejayaan masa lalu. Namun sangat sedikit yang tahu bahwa misteri terbesar Borobudur mungkin bukan berada di bagian atasnya, melainkan jauh di bawah tanah. Semua bermula ketika beberapa penelitian modern dilakukan di kawasan sekitar Borobudur. Candi Borobudur. Awalnya penelitian itu terlihat biasa saja. Para peneliti hanya ingin mempelajari struktur tanah di bawah bangunan raksasa tersebut. Karena sejak lama banyak ahli bertanya-tanya, bagaimana bangunan sebesar itu bisa tetap berdiri kokoh selama ratusan tahun, apalagi wilayah di sekitar Borobudur, termasuk kawasan yang cukup aktif secara geologi. Tetapi ketika alat pemindai bawah tanah mulai digunakan, hasilnya justru membuat sebagian peneliti terdiam. Di bawah lapisan tanah, terdeteksi adanya rongga panjang. Bentuknya aneh, tidak terlihat alami, dan beberapa jalurnya tampak terlalu rapi untuk disebut retakan biasa. Awalnya sebagian orang menganggap itu hanya ruang kosong akibat pergeseran tanah. Namun semakin diperiksa, pola tersebut justru semakin mencurigakan, karena rongga itu terlihat memanjang seperti lorong. Dan yang paling mengejutkan, perkiraan panjangnya disebut mencapai beberapa kilometer. Kabar itu perlahan mulai menyebar, meskipun tidak banyak dibahas secara terbuka. Namun sejak saat itu, muncul satu pertanyaan besar. Kalau benar ada lorong di bawah Borobudur, siapa yang membuatnya? Dan untuk apa? Karena jika itu hanya saluran air, ukurannya dianggap terlalu besar. Jika hanya rongga alami, jalurnya terlalu teratur. Dan jika itu benar-benar lorong buatan manusia, maka artinya masih ada bagian dari Borobudur yang belum sepenuhnya diketahui dunia modern. Misteri ini semakin menarik karena lokasi Borobudur sendiri sebenarnya tidak sederhana. Candi itu berdiri di kawasan yang dikelilingi bukit dan aliran sungai. Sejak dulu wilayah itu dianggap sangat strategis. Bahkan sebagian ahli percaya kawasan Borobudur pada masa lampau mungkin jauh lebih luas dan kompleks dibanding yang terlihat sekarang. Karena Borobudur bukan satu-satunya situs kuno di daerah itu. Ada beberapa bangunan dan titik bersejarah lain yang posisinya seolah saling terhubung. Dan jika memang ada lorong bawah tanah, maka kemungkinan besar lorong itu dibuat dengan tujuan tertentu. Disinilah berbagai teori mulai bermunculan. Sebagian menduga, lorong tersebut digunakan sebagai jalur rahasia. Karena pada masa kerajaan kuno, ancaman perang dan perebutan kekuasaan bukan hal asing. Lorong bawah tanah bisa menjadi jalan aman untuk berpindah tanpa terlihat. Namun teori itu memunculkan pertanyaan baru. Kalau memang untuk jalur pelarian, mengapa dibuat begitu panjang? Dan kenapa harus berada tepat di bawah bangunan sebesar Borobudur? Teori lain mengatakan, lorong itu mungkin berkaitan dengan sistem penyimpanan atau ruang tersembunyi. Tetapi sampai hari ini, belum ada penjelasan yang benar-benar pasti. Dan justru itulah yang membuat misteri ini terasa semakin gelap. Beberapa warga sekitar bahkan mengaku cerita tentang lorong bawah tanah sebenarnya sudah lama beredar. Kisah itu diwariskan turun-temurun, tentang jalur gelap di bawah tanah, tentang ruang tersembunyi, dan tentang bagian tertentu yang dipercaya belum pernah dibuka sepenuhnya. Tentu saja, tidak semua cerita lama bisa langsung dipercaya. Namun anehnya, beberapa kisah tersebut mulai terdengar berbeda setelah penelitian modern menemukan pola rongga di bawah tanah. Seolah legenda lama itu perlahan menemukan bayangannya di dunia nyata. Lalu muncul satu dugaan yang mulai membuat banyak orang penasaran. Bagaimana kalau selama ini Borobudur memang menyimpan sesuatu di bawahnya? Karena ada fakta lain yang tidak kalah